baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait model pembelajaran inovatif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran itu sendiri. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah bungkusan dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Dikatakan pula oleh seorang para ahli yaitu Indrawati pada tahun 2009, dia menjelaskan bahwa model pembelajaran itu sebagai suatu rencana pembelajaran yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada peserta didik. Nah, di dalam pola pembelajaran yang dimaksud terdapat karakteristik yang berupa rentetan atau tahapan kegiatan guru dan peserta didik yang dikenal dengan sintaks. Berikutnya masuk pada model-model pembelajaran yang inovatif. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, pada model pembelajaran ini itu di mana siswa itu saling bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersama. Model pembelajaran ini mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, itu berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka serta saling membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran yang berbasis pada masalah. Model pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan siswa pada suatu pemecahan masalah dan penerapan pengetahuan dengan konteks kehidupan nyata. Dalam model ini itu siswa dilibatkan dengan masalah atau situasi yang nyata dan relevan dengan konteks kehidupan mereka. Yang ketiga adalah model pembelajaran yang berbasis project atau project based learning. Model ini menekankan pada pengembangan keterampilan siswa dalam pengerjaan project yang nyata. Jadi di sini siswa itu melibatkan siswa secara aktif, kolaboratif, dan kreatif dalam menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, project based learning ini itu melibatkan siswa dalam berbagai tahapan pengerjaan, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pembentukan hipotesis, kemudian pencarian informasi, analisis data, lalu mereka menarik kesimpulan atas masalah yang mereka cari. Kemudian peran guru dalam model pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, dan kemudian ada model pembelajaran inquiry, di mana model pembelajaran ini lebih mengutamakan daripada proses pembelajaran yang terarah dan terstruktur melalui penemuan dan eksplorasi. Nah, pada model ini mendorong siswa untuk mendapatkan pengetahuan dengan menyelidiki, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban dari masalah yang diberikan. Kemudian ada model pembelajaran discovery. Nah, pada pembelajaran ini siswa merupakan pusat dari pembelajaran atau pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Nah, memungkinkan mereka untuk aktif bereksplorasi dan menemukan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman pribadi mereka, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan keaktifan siswa dalam proses belajar. Kemudian yang berikutnya adalah model pembelajaran flipped classroom. Nah, pada model pembelajaran ini itu menggabungkan pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, dalam model ini, materi pembelajaran yang biasanya disampaikan oleh guru di dalam kelas
disajikan dalam video atau materi yang dapat diakses oleh siswa di luar kelas melalui platform pembelajaran online. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, merujuk dari ini, maka pendekatan pembelajaran inovatif adalah strategi pengajaran yang mengadopsi metode baru, kreatif, dan berbasis teknologi atau penelitian untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pendekatan inovatif ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa serta tantangan zaman. Nah, dalam pendekatan pembelajaran inovatif ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah pendekatan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pendekatan STEM ini menunjukkan kepada peserta didik bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, dan matematika digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendekatan STEM ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Yang berikut adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata peserta didik sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya. Yang berikut adalah pendekatan pembelajaran blended learning. Nah, pendekatan ini mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Jadi, proses pembelajaran dapat terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas dengan memanfaatkan platform digital. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang terakhir adalah pendekatan pembelajaran gamifikasi. Nah, pendekatan ini memasukkan elemen-elemen permainan atau game ke dalam proses belajar untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Game ini mencangkup poin, lencana, papan peringkat, dan tantangan, serta sistem penghargaan untuk mendorong partisipasi siswa, serta membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun dan suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa macam metode pembelajaran yang inovatif dan bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah itu merupakan yang melibatkan penyampaian materi secara lisan oleh guru kepada siswa. Guru berperan sebagai sumber utama informasi, sementara siswa mendengarkan secara pasif. Yang kedua itu ada metode demonstrasi. Pada metode ini guru memperagakan suatu proses atau cara kerja di depan siswa untuk memperlihatkan langkah-langkah atau proses tertentu. Yang ketiga ada metode diskusi. Pada metode ini siswa berdiskusi dalam kelompok untuk bertukar informasi, pendapat, dan pengalaman dengan tujuan mencapai pemahaman bersama mengenai topik yang dibahas. Terus yang keempat ada metode simulasi. Jadi pada metode simulasi ini siswa melakukan peragaan atau tiruan dari situasi nyata untuk memahami konsep atau memecahkan, menganalisis, mengamati, dan dalam sebuah kegiatan. 5 ada metode laboratorium, di mana dalam metode ini siswa melakukan percobaan atau praktik langsung di laboratorium untuk memahami konsep atau fenomena tertentu melalui pengalaman empiris. Yang keenam ada metode pengalaman lapangan. Pada metode ini siswa diajak ke luar sekolah untuk mengunjungi tempat tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran dengan tujuan memperdalam pemahaman melalui pengalaman langsung.
Terus yang berikut ada metode brainstorming atau sumbang saran. Metode ini melibatkan siswa dalam memberikan berbagai ide atau pendapat secara spontan yang memecahkan masalah atau menghasilkan gagasan baru. 8. Ada metode debat. Pada metode debat ini siswa dibagi menjadi kelompok pro dan kontra untuk berdebat mengenai suatu topik dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengemukakan argumen secara logis. Terus yang ke-9 ada metode tanya jawab. Di sini dalam metode tanya jawab ini guru mengajukan pertanyaan pada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Perlu diketahui bahwa metode dalam pembelajaran dapat dipakai kapan saja sesuai dengan keadaan kelas, intinya dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Rujuk dari jurnal yang tertera ini, penulis menjelaskan materi tentang momentum dan impuls menggunakan model pembelajaran yang berbasis proyek, di mana langkah-langkah dalam penerapannya dimulai dari mempersiapkan rencana pembelajaran atau RPP, yang kemudian penulis menentukan analisis materi pembelajaran dan menerapkan model PJBL berbasis STEM melalui beberapa fase. Fase pertama adalah refleksi. Pada tahap ini, peserta didik memformulasikan masalah dengan pengetahuan yang sudah diketahuinya dan mencari tahu apa yang belum dan yang harus diketahui untuk memecahkan masalah. Kedua, fase riset. Pada tahap ini, peserta didik menggali konsep, teori, dan hukum atau proses inquiry dari berbagai sumber yang relevan yang dapat dijadikan acuan untuk memecahkan masalah atau membangun konsep yang belum diketahui untuk bahan merancang dan membuat solusi. Ketiga, fase discovery atau penemuan. Pada tahap penemuan ini, terdapat penentuan pemilihan solusi terbaik sesuai persyaratan yang didasarkan pada hasil diskusi kelompok. Keempat, fase application atau penerapan. Pada tahap ini, peserta didik merancang, membuat, dan menguji solusi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, fase communication atau komunikasi. Pada tahap ini, peserta didik melaporkan hasil akhir dari solusi dan menerima umpan balik yang membangun dengan kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian, hasil dari belajar dengan menggunakan model PJBL berbasis STEM diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar pada ranah kognitif sebesar 77,16 dalam kategori baik. Rata-rata hasil belajar pada ranah sikap diperoleh sangat baik, sedangkan rata-rata hasil belajar pada aspek keterampilan sebesar 82,13, serta dampak positif penerapan PJBL berbasis STEM dapat membentuk beberapa karakter pada peserta didik seperti karakter rasa ingin tahu, mandiri, gotong royong, kritis, kreatif, dan inovatif. Pada jurnal ini juga penulis menggunakan pendekatan STEM yang dimana sering digunakan untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Pendekatan STEM memungkinkan peserta didik mempelajari konsep akademik secara tepat dengan menerapkan 4 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, keahlian, teknik, dan matematika. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis pada kelas 10, 11, 12 MIPA di SMA Negeri 9 Tebo Jambi, menemukan bahwa pada umumnya persepsi peserta didik terhadap pelajaran fisika dirasakan sukar, gersang, dan tidak tampak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Persepsi tersebut tergambar dari hasil belajar fisika di SMA Negeri 9 Tebo yang tergolong masih rendah, yakni berada pada rata-rata nilai 58,00. Kurangnya fasilitas dan pendekatan pembelajaran yang tidak tepat menjadi salah satu penyebab pembelajaran fisika tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, pendekatan STEM menjadi pilihan untuk diharapkan dapat menghantarkan peserta didik memenuhi kompetensi abad ke-21.
Pada pendekatan STEM terjadi proses perancangan dan redesign atau engineering design proses yang membuat peserta didik menghasilkan produk terbaiknya. Penelitian yang dilakukan penulis ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen sebesar 0,63, sedangkan pada kelas kontrol 0,35. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil belajar dengan pendekatan STEM pada kemampuan berpikir kritis lebih baik dibandingkan dengan menerapkan pendekatan konvensional. Adapun manfaat dari pembelajaran berbasis STEM ini yakni peserta didik menjadi seorang pemecah masalah, kreatif, inovator, mandiri, pemikir yang logis, dan dapat menghubungkan pendidikan STEM dengan kehidupan sehari-hari.